Oke, selamat siang yang terhormat Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Esa Unggul Bekasi. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang rancang untuk menjawab tantangan nyata di perbatasan kota. Pemberdayaan komunitas urban berbasis Green and Smart Community, mitigasi dampak lingkungan dan peningkatan literasi digital di wilayah perbatasan Jakarta sampai Bekasi. Bersama saya Muhammad Arifin Ilham selaku ketua tim serta rekan-rekan saya Fajar Okta Ramadhani dan Tegar Satrio Nugroho. Mari kita simak bersama. Sebelum kita melangkah lebih jauh di ranah teknis, mari kita bedah terlebih dahulu mengapa program pengabdian ini lahir dan apa yang mendasari urgensi kehadirannya. Yang kami hormati, wilayah perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi merupakan potret nyata dari megapolitan yang tumbuh sangat pesat. Namun di balik pertumbuhan tersebut, masyarakat urban di sini menghadapi tantangan ganda atau double challenge. Pertama, krisis lingkungan, kepadatan penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan produksi sampah domestik yang luar biasa besar, namun tidak dikelola dengan baik. Kedua, kesenjangan digital. Meskipun hampir seluruh warga memegang gawai pintar, pemanfaatannya masih sangat terbatas pada hiburan pasif. Diiringi minimnya literasi untuk menjaga keamanan diri di ruang cyber, kurangnya edukasi praktisi membuat masalah sampah terus menumpuk di tingkat hulu atau rumah tangga. Sementara potensi ekonomi digital dari gawai warga terbuang sia-sia. Oleh karena itu, kami hadir membawa solusi terintegrasi menyandikan aksi kebersamaan hijau dengan peningkatan literasi teknologi pintar. Dari persoalan tersebut, kami merumuskan dua pertanyaan mendasar. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan pengelolaan sampah mandiri warga dan bagaimana formula yang tepat untuk mengoptimalkan gawai demi menopang ekonomi mikro keluarga. Untuk itu, program kami menetapkan dua pilar tujuan utama. Fokus lingkungan hijau, kami mengedukasi warga untuk membangun ekosistem pengolahan sampah organik domestik menjadi produk multiguna berdaya jual tinggi, yaitu ekoenzim. Pilar literasi digital, kami membekali warga dengan pemahaman keamanan siber dengan agar terhindar dari modus kejahatan digital, sekaligus melatih keterampilan e-commerce praktis untuk memutar roda ekonomi lokal. Mengapa program ini sangat mendesak untuk dijalankan sekarang? Jawabannya adalah untuk membangun imunitas ketahanan sosial perkotaan. Kami menargetkan adanya peningkatan pemahaman mitra hingga 80% berdasarkan hasil evaluasi terukur melalui instrumen pretest dan posttest. Selain perubahan perilaku di lapangan, program ini juga diproyeksikan menghasilkan iuran wajib berupa laporan kemajuan, buku panduan sistematis pengolahan sampah digital, publikasi jurnal ilmiah terakreditasi, serta media kampanye kreatif di sosial media untuk memperluas jangkauan manfaat program. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita kenali lebih dekat lagi siapa saja pahlawan perubahan atau kelompok mitra yang berkolaborasi aktif dengan kami dalam program ini. Mitra pertama kami berada di wilayah administrasi DKI Jakarta, yaitu ibu-ibu PKK Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Kawasan pemukiman padat ini menghasilkan timbunan sampah organik dapur yang melimpah setiap harinya. Sayangnya, mayoritas ibu-ibu di rumah tangga ini belum memiliki pengetahuan dasar untuk memilah sampah dapur secara mandiri. Padahal mereka memiliki waktu luang yang produktif, yang cukup melimpah. Di sisi lain, penggunaan gadget di kalangan ibu-ibu masih sangat jarang ditemui. Sehingga potensi ini sangat layak untuk diinvestasikan demi produktivitas keluarga. Bergeser sedikit ke wilayah administrasi Kota Bekasi, mitra kedua kita adalah Pemuda Karang Taruna
di Kecamatan Medan Satria. Wilayah ini merupakan area rawan banjir akibat penyumbatan drainase sekunder oleh kiriman sampah liar. Komunitas pemuda di sini sangat aktif dan 100% dari mereka memiliki gadget. Namun, gadget tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktivitas maupun ekonomi kreatif. Terlebih lagi, generasi muda di wilayah perbatasan urban seperti ini sangat rentan terpapar bahaya dunia digital, seperti penipuan cyber, serta bayang-bayang judi online yang merusak produktivitas mereka. Nah, di sini ada metode pelaksanaan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada alur pelaksanaan. Nah, di sini di minggu pertama sampai kedua kami memulai dengan melakukan koordinasi intensif bersama pengurus RT serta melakukan pretest untuk mengukur basis pemahaman awal warga mengenai ekologi dan digital. Nah, di yang kedua, Green Community di minggu ketiga sampai ke-6, langkah konkret dimulai dengan pelatihan pembuatan ekoenzim skala rumah tangga, inisiasi bank sampah digital sederhana, serta instalasi sistem bertanam hidroponik vertikal di area pemukiman padat. Nah, yang ketiga itu ada Smart Community. Ya, itu di minggu 7 sampai ke 10. Itu fokusnya bergeser pada penguatan kapasitas digital, memberikan edukasi interaktif mengenai mitigasi kejahatan digital, serta pembekali mitra dengan keahlian desain konten kreatif, yaitu menggunakan Canva, CapCut, dan lain-lain. Nah, di sini ada rencana anggaran biaya. Nah, di sini jumlah anggaran keseluruhannya itu 8 juta dengan alokasi berikut. Nah, yang pertama itu ada bahan habis pakai. Itu ada ember, fermentasi, wadah, bibit, modul pelatihan, dan pupuk. Itu sekitar 3 juta. Dan yang kedua itu ada sewa dan jasa sekitar 2.200.000 untuk pengadaan media sosialisasi, proyek, alat tulis kantor, serta pencetakan banner edukatif. Nah, yang ketiga ada transportasi lokal. Itu sekitar 1.300.000 untuk akomodasi tim mahasiswa dalam mendampingi mitra secara berskala langsung di lapangan. Nah, yang keempat itu ada lain-lain. Itu sekitar 1 juta. Gunanya untuk penyusunan laporan, kemajuan, publikasi ilmiah, dan kuota internet koordinasi tim. Anggaran ini kami kelola dengan prinsip fungsionalitas maksimal demi dampak nyata bagi para mitra. Selanjutnya. Nah, di sini ada Oke, nah di sini ada timeline pelaksanaan ya. Di sini kita bisa lihat ada sosialisasi pretest, pelatihan lingkungan, pemberdayaan digital, serta evaluasi serah terima. Oke, program Green Smart Community ini bukan sekedar tentang memilah sampah atau mengunduh aplikasi. Ini adalah tentang membangun fondasi, kemandirian, dan benteng pertahanan bagi masyarakat perkotaan agar siap menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks secara seimbang. Bersama PKK Cakung Barat dan Karang Taruna Medan Satria, mari kita buktikan bahwa dari perbatasan kota, kebiasaan baik dapat mengakar dan teknologi cerdas dapat memperdayakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tim PKMPM Universitas Esa Unggul Bekasi siap menerima masukan, saran, dan pertanyaan dari dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.